teman-teman yang lain, kami mengutarakan dari tim pro. Menurut literatur yang kami baca, bahwasanya dari komisioner KPU yang bernama Idham Holik HOLIK itu menyatakan bahwa dalam peraturannya untuk menyelenggarakan pemilu itu dalam timnya atau pihaknya itu mengacu pada undang-undang dasar dan undang-undang yang sah di Indonesia. Dalam Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 1 itu dikemukakan bahwa semua warga Indonesia itu memiliki hak yang sama, kesamaan dalam hak untuk mendapatkan kursi dalam pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Pasal 28D ayat 1 tahun UUD tahun 1945 juga menyatakan demikian. Kemudian dari situ terdapatlah undang-undang tentang HAM nomor 39 tahun 99 yang isinya pada nomor 47 itu menyatakan bahwa semua warga Indonesia juga berhak untuk mengikuti parlemen sebagai calon dan seterusnya. Kemudian polemik muncul pada tahun 2018 pra pemilu presiden dan seterusnya, bahwa mantan narapidana itu tidak bisa mengikuti, tidak bisa mendapatkan kursi sebagai calon legislatif. Nah, tentunya hal ini sangat bertabrakan dengan undang-undang yang telah dicetuskan tahun 45 dan juga undang-undang nomor 39 tahun 99. Alhasil kemudian karena banyak pihak yang kontra, Mahkamah Agung mencetuskan bahwa peraturan tersebut dibatalkan. Demikian ini pasti mengacu dengan konsep kesetaraan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semuanya berhak untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sekian. Mengenai ex narapidana korupsi ini, kita tidak bisa melepaskan konsep imam sendiri, nasbul imam. Imam, syarat imam yang pertama adalah adil. Kalau kita pikir secara logika ini kayaknya tidak adil, fasik. Namun ternyata dalam syariat ada yang membolehkan imam itu fasik. Ba'du Syafi'iyah itu ada. Memang ini berangkatnya dari khilaf. Kemudian yang kedua, tadi ada undang-undang yang mengatakan boleh ketika dia jujur kepada rakyat-rakyatnya. Nah, ini kan seakan-akan mujaharah bifiski atau ifsaus. Namun ternyata kalau masalah intikhab, fi waqtil intikhab dalam tasyri' jenainya itu boleh. Dalam terkait tema ini, kami sebagai tim pro sangat menyetujui dengan keputusan adanya ex narapidana sebagai calon legislatif, yaitu dengan adanya peraturan yang tidak memperbolehkan atau dalam hal ada narapidana yang mau mencalonkan calon legislatif baik DPR ataupun DPRD. Pertama, kita tidak bisa lepas dalam hal ini dari ketentuan syariat. Pertama, dalam ketentuan syariat seperti yang di statementkan oleh teman saya tadi yang kanan, bahwa persyaratan pemimpin salah satunya harus adil. Dalam mazhab Syafi'i kita sepakat harus adil. Akan tetapi dalam mazhab Hanafi ternyata syaratul imam yang berupa adalah ataupun adil tidak menjadi syarat keabsahan, tapi cukup menjadi syarat syaratul kamal. Sehingga kita sangat punya peluang untuk melegalkan orang yang eksekusi narapidana koruptor sebagai calon legislatif. Karena apa? Pertama, pandangan dari Abu Hanifah terkait hal ini adalah pendapat Abu Hanifah menyatakan syarat imam tidak wajib adil, akan tetapi syaratul kamal menjadi kesempurnaan seorang pemimpin harus adil. Pandangannya karena nas yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan hal ini sifatnya masih umum, sehingga dilarikan dengan kamal bukan sifat. Berpijak pada dasar negara seperti pelajaran yang sudah kita temui waktu SMP dan seterusnya, UUD memiliki kekuatan dalam penentuan hukum. Alhasil logis saja apabila dari Mahkamah Agung membatalkan
kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU untuk tidak boleh dari ex narapidana menjadi calon legislatif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada para dewan hakim, panitia dan panitia, serta pemerhati hukum sekalian, dan kawan-kawan kami dari tim pro. Kami sampaikan, pertama, kami akan mengawali argumentasi kami dengan dogma hukum. Lex non hominum in genus ex cogitata. Hukum tidak dapat memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Kemudian nampaknya kawan-kawan dari tim pro hanya memandang hal ini tentang regulasi saja, dari apakah perlu ex narapidana korupsi itu dilegalisasi atau tidak dilegalisasi, tapi gagal dalam menyelami problematika dasar tentang apa akibat yang mengancam masyarakat di bawahnya, karena legislatif mewakili negara, karena legislatif mewakili masyarakat yang di bawah itu. Kemudian sedikit tambahan, Undang-Undang Nomor 7 1945 mengatakan bahwa anggota DPR kabupaten kota itu adalah warga negara Indonesia yang kemudian memenuhi syarat, yaitu tidak terpidana melalui keputusan pengadilan agama. Maka ini sangat jelas bahwasanya seorang anggota DPR kabupaten kota maupun provinsi itu merupakan bukan narapidana dari melalui keputusan pengadilan agama, seperti itu. Kemudian kami menanggapi argumentasi dari teman-teman tim pro tadi, mengatakan bahwa tadi mereka sudah sepakat bahwa syarat menjadi pemimpin adalah adil. Nah, kemudian teman yang di sebelahnya mengatakan kembali bahwa syarat adil ini adalah syarat sebagai kesempurnaan. Nah, berarti jikalau kita memilih anggota legislatif kita dengan orang ex narapidana, yaitu orang yang tidak adil dalam hal ini, maka kita memilih seorang pemimpin yang tidak sempurna, seperti itu. Karena tadi tim pro mengatakan bahwa syarat adil dalam memilih pemimpin itu hanya seperti syarat kesempurnaan saja. Jadi argumen tim pro ini menjadi bumerang balik kepada teman-teman tim pro itu sendiri, yang mengatakan bahwa adil sebagai syarat kesempurnaan pemimpin. Berarti jikalau kita memilih pemimpin yang tidak adil, berarti kita memilih pemimpin yang tidak sempurna. Terima kasih. Lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin meminjam argumen saudara tadi. Kami izin meminjam argumen yang mengatakan bahwa kalangan ashabus syafi'iyah itu mensyaratkan adil itu menjadi syarat menjadi imam. Betul? Betul. Syarat imam itu adil kan menurut ashabus syafi'iyah. Tetapi tadi dikatakan ada qaul dari kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa adil itu tidak menjadi syarat untuk menjadi hakim, tetapi menjadi syaratul kamal, syarat kesempurnaan seorang hakim. Bukankah jauh lebih baik jika seorang hakim itu sempurna dikarenakan keputusan? Bukankah lebih baik jika seorang hakim, jika seorang pemimpin, jika seorang anggota legislatif yang diberikan amanah begitu besar menjadi adil, disyaratkan menjadi adil? Kenapa? Karena amanah yang dia pegang itu sungguh besar, bukan main satu Indonesia yang dia pegang, apalagi anggota legislatif. Kita berangkat menuju kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf itu lebih diutamakan. Terima kasih. Langsung saya tanggapi. Yang perlu tim kontra sudah. Selanjutnya silakan dari Dewan Hakim. Baik, kepada tim pro dan juga tim kontra, coba nanti diperdalam lagi tentang isu ex narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif, terutama dari aspek sumber hukum, yaitu konstitusi, undang-undang, peraturan KPU, termasuk di dalamnya adalah nanti dikembangkan putusan Mahkamah Konstitusi, dan juga perlu kita diskusikan juga soal kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang bisa menjelaskan tentang perdebatan antar sumber hukum ini. Lalu coba juga harus diperhatikan tentang fiqh siasah. Nah, ini tema-tema tentang politik dalam Islam, fiqh siasah, termasuk di dalamnya adalah tentang etika politik Islam. Karena
isu atau perbincangan tentang ex narapidana korupsi sebagai anggota legislatif ini adalah bagian dari baik itu dalam sumber hukum di negara kita maupun dari doktrin yang dibangun oleh para ulama fiqh siyasah, termasuk dalamnya adalah etika politik Islam dan juga falsafah hukum Islam. Itu kira-kira yang perlu dipertajam lagi agar diskusi perdebatan ini bisa lebih mengena dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Silakan langsung dibuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan ini kan kemudian muncul pada tahun 2018 tentang peraturan PKPU. Nah, itu menjelaskan bahwa ex narapidana tidak diperbolehkan. Kemudian dibantah karena banyak sekali pro kontra, banyak sekali petisi. Kemudian MK memutuskan bahwa diperbolehkan dengan syarat telah memberikan atau menunjukkan surat keterangan telah lulus dari takzir ataupun lulus dari hukuman, maksimal 5 tahun penjara dan seterusnya. Alhasil dengan adanya surat keputusan tersebut yang telah terbebas dari penjara sesuai dengan artikel yang kami baca dari situs hukum dari Universitas Gadjah Mada, orang yang terbebas dari takzir tersebut kembali lagi seperti halnya orang yang merdeka. Artinya dia tidak terkena hukuman seperti itu alias mantan. Kemudian hak-haknya sebagai negara Indonesia, warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai legislatif, warga normal dan seterusnya itu kembali seperti semula. Kurang lebih seperti itu. Dan yang perlu dipertegas lagi, bagi setiap warga, terutama warga Indonesia, punya hak konstitusional yang berupa apa? Baik dia orang yang belum pernah masuk penjara ataupun tidak, yang sifatnya mutlak, punya hak dia untuk dipilih ataupun memilih dalam pencalonan. Dan juga dalam konsep kita ini sebenarnya bukan mau menentukan imam, yang perlu diketahui oleh tim kontra. Kita bukan mau menentukan imam, hanya peraturan ini memberikan peluang atau tidak bagi alumni narapidana koruptor masuk dalam jajaran sebagai calon legislatif, bukan sebagai anggota legislatif tapi sebagai calon legislatif. Makanya nanti yang seperti yang dikemukakan oleh teman saya yang pinggir, persyaratan dari MA adalah orang yang pernah terkena kasus narapidana korupsi ketika dia mau mencalonkan harus menyuarakan di depan khalayak umum bahwa dia merupakan mantan korupsi, dan nanti endingnya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dia mantan korupsi, sehingga ini aman. Karena apa? Pertama, dalam konsep fikih seperti halnya dalam fikih Islam yang disampaikan oleh Wabazwani, kenapa kok dalam fikih ada persyaratan adalah pertama, karena orang yang fasik muttahamun fidini, orang yang fasik masih dicurigai agamanya tidak jelas. Tapi dengan adanya menyuarakan di depan khalayak umum, sehingga sudah menghilangkan konsep muttahamun fidini, masyarakat sudah mengetahui bahwa ini sebenarnya sudah selesai. Ataupun juga rakyat sudah berpikir kira-kira orang ini baik atau tidak. Secara nalar logis seperti itu. Boleh kami menyampaikan izin? Ya, terima kasih. Politik manis adalah hal yang tidak perlu kami sembunyikan lagi, telah ada di Indonesia tanpa perlu kami sebutkan. Buktinya adalah kebenaran yang dapat semua kita terima tanpa perlu kami sebutkan di mana siapa yang melakukannya. Tadi teman-teman dari tim pro menyatakan bahwa legalisasi hanyalah legalisasi, boleh saja mereka mencalonkan diri sebagai legislatif, masalah memilih adalah kedaulatan rakyat. Namun bagaimana bila mereka menerapkan politik money? Ini adalah termasuk kemungkinan-kemungkinan yang harusnya kita hindari. Seperti kita tahu, mereka adalah mantan atau ex narapidana korupsi, banyak uangnya. Ini hal yang perlu dipertimbangkan oleh kawan-kawanku dan tim pro. Kemudian kami akan menambahkan dari segi undang-undang. Kemudian kami perlu menanyakan data dari teman-teman tim pro. Apakah sampai dengan saat ini ada ex narapidana yang mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif yang kemudian menyuarakan dirinya sebagai ex narapidana koruptor seperti itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara dari tim pro ini tadi mengatakan kalau kami dari tim kontra harus memahami bahwa yang kita bahas bukan masalah imam. Mohon maaf, yang duluan menyinggung masalah syarat imam itu kalian.
Jadi kami hanya meminjam argumen kalian lalu mengembalikan kepada kalian layaknya bumerang. Kami hanya mengembalikan. Sekian. Silakan ditanggapi saudaraku. Pertama, tanggapannya dari paparan tim kontra belum menyuarakan atau belum mengambil referensi jelas, hanya mengadopsi dari tim pro. Padahal nalar yang difahami oleh kami beda dengan pemahaman yang diadopsi oleh tim kontra. Jadi tim kontra ini mengadopsi pemahaman dari tim pro, tapi justru salah dalam memahami. Pertama, tidak mengambil referensi, hanya mengadopsi. Yang kedua, mengadopsi kemudian salah. Yang perlu diketahui adalah seperti yang saya bicarakan awal, bahwa hal ini persyaratan adil, yaitu apa? Karena adanya muttahamun fidini. Karena muttahamun fidini, akhirnya ada keputusan dari MA yang mengharuskan bagi ex narapidana koruptor bisa mencalonkan sebagai calon legislatif dengan catatan dia menyuarakan bahwa dia mantan narapidana di depan khalayak umum. Ini sifatnya sebuah peraturan, difahami. Kita bukan sifatnya memilih, tapi ini hanya pemerintah memberikan peluang atau tidak sebagai mantan narapidana koruptor masuk ke jajaran anggota calon legislatif, bukan kita menstatuskan dia sebagai calon legislatif. Ini yang perlu dipahami. Boleh kamu menanggapi? Sebenarnya kembali pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang bersifat kuat, karena semua warga negara memiliki hak untuk maju ke legislatif, entah itu narapidana, mantan narapidana dan seterusnya, karena ia telah memperoleh legitimasi dari MK dan seterusnya, seperti itu. Kemudian karena ya sudah saya jelaskan tadi, ada PKPU yang begitu bertabrakan, berbanding terbalik dengan yang telah dicetuskan oleh UUD. Alhasil mau gimana lagi, tidak mungkin untuk melarangnya sebagai calon legislatif. Teman-teman, saudaraku dari tim pro serta pemerhati hukum Dewan Juri dan Panitera sekalian, nampaknya tim pro mulai melontarkan kata-kata yang provokatif kepada kami. Tadi telah kami sampaikan, nampaknya mereka benar-benar kurang memperhatikan apa yang telah kami ucapkan dari awal hingga akhir tadi mengenai hukum serta fikih dan lain hal. Mohon diperhatikan kembali. Kemudian teman-teman tadi telah disebutkan bahwasannya kalian itu mengesahkan atau setuju dengan pengesahan atau ex narapidana korupsi sebagai mencalonkan diri sebagai legislatif itu memiliki potensi yang besar, di mana apabila mereka menggunakan kekuasaannya, menggunakan uangnya untuk melakukan politik money sehingga dapat terpilih kembali dan melakukan korupsi kembali dan merugikan negara. Saya kira tidak perlu saya tunjukkan data di mana dan apa keburukan yang terjadi akibat dari pengkorupsian di Pagar Alam tahun 2020 terjadi. Korupsi itu tidak tanggung-tanggung, bahkan tidak manusiawi. Pagar tanah kuburan itu dikorupsi oleh legislatif daerah. Itu data atau bukan? Terima kasih saudaraku. Mungkin saudaraku hendak menambah, Mengomentari tentang masalah fikihnya dari keburukan atau akibat nanti ke masyarakatnya. Sebenarnya dalam undang-undang yang ada, ketika seseorang itu adalah ex narapidana korupsi, pastinya sudah dihukum. Logikanya seperti itu, pastinya sudah dihukum. Hukumnya apa? Salah satunya adalah penyitaan barang-barang berharga dari ex narapidana itu. Nah, kalau di dalam tanwirul qulubnya dosa yang berkaitan dengan mal, maka itu bisa diselesaikan dengan mafaul mal, yaitu dengan apa? Dengan penyitaan barang tersebut. Itu yang kami tanggapi yang pertama. Kemudian yang kedua, coba tanggapi, kita di Indonesia ini sangat kesulitan untuk menentukan imam yang adil. Sangat adil itu sangat kesulitan. Orang yang fasik itu tidak bisa dihindari sekarang. Itu secara logika sekarang itu seperti itu. Itu ditemukan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian juga di karangan Ghayatul Bayan karya Syekh Ar-Rumli. Itu coba tanggapi. Dan juga yang perlu diketahui, jika tim kontra mengatakan nanti ini endingnya masih mencurigakan untuk korupsi, kita tidak tahu bahwa ini orang betal ataupun tidak. Bahkan
orang yang tidak pernah korupsi sekalipun juga potensi untuk melakukan korupsi setelah dia menjadi anggota legislatif. Kelemahannya apa hujah yang disampaikan oleh tim kontra? Pertama, dalam sebuah kasus sering kita pahami dalam fikih ada istilahnya amrun kharid dan amrun dzat. Amrun kharid ini sifatnya sudah di luar dari kasus ini. Seperti yang telah disampaikan pertama, potensi dia untuk politik money atau suap menyuap, dan juga potensi dia melakukan korupsi setelah dia menjadi calon legislatif. Sebenarnya justru malah dia menjustis bahwa orang yang pernah melakukan korupsi dia pastinya tidak bisa lepas dari korupsinya. Padahal yang seperti yang telah dijelaskan oleh teman kami tadi, orang ketika melakukan sebuah maksiat itu ada dua, ada yang dzambun yang sifatnya bainallah dan dzambun yang sifatnya bainal ibad. Dzambun yang sifatnya bainallah tobatnya cukup dengan dia dengan Tuhan. Yang dzambun dengan manusia ada kalanya harta. Dzambun yang sifatnya harta ini bisa selesai tobatnya salah satunya dengan cara apa? Dengan cara dia wafaul mal dari mal yang telah didolimi. Dia mengembalikan harta yang telah harta awal dia dolimi. Dalam kasus kita dia sudah tobat dalam kasus ini. Buktinya apa? Buktinya dia wafaul mal yang akhirnya baik teman-teman sama kepolisian. Hal ini sudah tadi teman-teman mengatakan bahwa tersangka korupsi itu ada sanksi di mana itu mencabut harta kekayaan dari terpidana. Nah, pertanyaannya, teman-teman punya data tidak bahwasanya ex narapidana atau terpidana korupsi itu ada yang jatuh miskin ketika hartanya dicabut? Faktanya adalah bahwasanya bahkan mereka pun dipenjara itu dengan penjara yang mewah. Artinya peraturan ini tidak tidak betul-betul diterapkan oleh pemerintah. Maka dari itu kami sangat mendukung ketidakbolehannya ex narapidana ini untuk menjadi calon anggota legislatif, karena seperti ini bahwa hukum di Indonesia tidak benar-benar diterapkan. Seperti mana yang tadi dikatakan oleh tim pro bahwasanya ada pencabutan harta kekayaan, tapi hal itu tidak benar-benar dilakukan. Faktanya bahwa penjara pun masih dalam keadaan mewah, berbeda dengan narapidana-narapidana lainnya. Kemudian yang perlu kami tanyakan bahwa tadi teman-teman mengatakan bahwa PKPU mengatakan boleh mencalonkan untuk ex narapidana, yaitu dengan syarat mengumumkan bahwa dia adalah ex narapidana korupsi. Pertanyaannya, apakah selama ini ada ex narapidana korupsi yang mengatakan bahwa dirinya itu ex narapidana, atau bahkan di balihonya itu menyatakan saya ex narapidana korupsi? Nah, tentu PKPU ini belum diterapkan secara bagus oleh pemerintahan ini. Jadi seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tolong tim pro dicatat baik-baik tadi pertanyaannya supaya bisa dijawab nanti. Kemudian izinkan lagi saya mengadopsi kembali perkataan tim pro, walaupun dikatakan suka mengadopsi tapi tidak apa-apa. Izinkan kami mengadopsi kembali. Ini ada dua tadi qaul atau statement yang saudara kemukakan yang kami kira bermasalah. Pertama, katanya orang yang tidak pernah saja menjadi anggota legislatif itu bisa korupsi. Orang yang tidak pernah saja, apalagi kalau pernah. Paham? Kemudian yang kedua, tadi dikatakan bahwa kami dari tim kontra itu mengira secara pasti bahwa orang yang pernah terjerat atau ex narapidana kasus korupsi itu tidak bisa terlepas daripada yang namanya korupsi. Mohon maaf, kami bukan mengira bahwa mereka tidak bisa terlepas, tapi kami hanya mengadopsi kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sekian. Terkait MA tadi, keputusannya itu kan sebenarnya berasal dari PKPU yang tidak memperbolehkan ex narapidana. Tapi kemudian ada petisi dari salah satu pencalon yang ternyata terdeteksi sebagai mantan dari narapidana. Kemudian setelah dikaji ulang sama MA, ternyata apabila menyetujui apa yang dikemukakan oleh PKPU, itu merupakan jangan lari dari pertanyaan. Jawab dulu tadi pertanyaan. Jangan lari dari pertanyaan. Jawab. Itu dinamakan logical fallacy. Lanjut ke argumen selanjutnya tanpa menjawab pertanyaan dari argumen sebelumnya. Begini, jangan lari dari pertanyaan. Jawab dulu ini. Kalau mau pindah silakan jawab dulu, ini baru pindah. Silakan. Benar pertanyaan yang jenengan kemukakan tadi, yang PKPU, tentang PKPU, kemudian yang dari MK untuk persyaratan sebagai calon legislatif merupakan anggota yang terbebas dari yang namanya korupsi. Dan ternyata bukti miskin itu belum menjadi
hujah paten untuk mencetuskan bahwa dia kemudian tidak boleh secara mutlak menjadi calon legislatif. Lex non hominum in genus ex cogitata. Maaf, sebelumnya maaf. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusia. Terima kasih. Maaf, yang perlu Gini, untuk dari tadi kami saudara tanggapi ini tarik sebenarnya. terus dari pertanyaan. Iya, Mohon gini, maaf. gini loh, gini. Oke. Maaf. Coba dijawab Yang dulu. perlu kami tanggapi, pertama, yang saya tangkap dari statement yang telah tim kontra sampaikan, pertama, bukti bahwa adanya orang yang narapidana koruptor menjadi calon legislatif dengan penyitaan belum bisa dipastikan. Buktinya apa? Buktinya bagi orang koruptor walaupun disita, dia belum tentu miskin. Pertama yang saya tangkap. Nanti dulu. Yang kedua, ada bukti konkret terkait peraturan MA ini yang menyuarakan bahwa dirinya seorang koruptor. Yang saya tanggapi, pertama, tidak miskin belum tentu dia bukan orang yang baik walaupun dia mantan koruptor. Karena apa? Polisi itu sudah detail dalam mendeteksi barang ini barang haram, barang ini tidak barang haram. Pertama itu. Sehingga bisa-bisa saja, sah-sah saja dia memang sebelumnya orang kaya, hanya saja dia terjerat kasus korupsi, akhirnya hartanya bertambah, kemudian disita dan kekayaannya masih tetap. Pertama itu. Yang kedua, peraturan yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya bisa diterapkan secara langsung. Tadrid fatadrid, sedikit demi sedikit. Dalam kasus kita memang belum ada yang menyuarakan secara langsung, apalagi diberitakan, tapi ini sifatnya peraturan, Pak. Yang perlu difahami, ini sifatnya undang-undang, yang dibuat pemerintah dalam hal ini. Monggo ditanggapi. Kawan-kawanku tim pro beserta Dewan Hakim yang kami hormati, tadi telah kami sampaikan bahwa nampaknya kawan-kawan dari tim pro gagal memahami, menyelami problematika dasar dari legalisasi ex narapidana sebagai calon legislatif. Mereka hanya memandang bahwasannya urgensi dari legalisasi ex narapidana sebagai calon legislatif hanya pada legalisasinya saja, boleh atau tidaknya, tapi mereka tidak mempertimbangkan kembali mudarat yang akan terjadi di kedepannya. Tadi telah disebutkan, kami mendahulukan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Maslahatnya belum jelas, mudaratnya muhaqqaqah sudah jelas. Apalagi yang perlu dipertimbangkan dari itu? Kemudian ada tambahan soal MA dan MK, mohon dipertimbangkan kembali. Oke, baik. Mungkin tadi teman-teman agak salah nih, bahwa yang keluar itu bukan surat keputusan MA, yang keluar itu adalah surat keputusan MK. Terima kasih. Jadi hukum yang berlaku itu MA boleh berkomentar, tapi tidak memutuskan hukum atau mencetuskan hukum. Itu adalah teritorialnya MK. Terima kasih. Begini, kita jangan salah paham ya. Jadi tim pro ini sebenarnya mendukung adanya peraturan seperti itu, konun seperti itu, kemudian dikaitkan dengan syariah. Konun ketika tidak sesuai dengan syariah maka batal. Itu di tasri' jana'i juga ada, bisa dicek. Oke. Tadi dikatakan mendukung peraturan seperti ini. Mendukung peraturan seperti ini. Coba dilanjutkan apa tadi? Mendukung konun seperti ini. Mendukung kanun-kanun seperti ini karena keputusan yang dikatakan namanya apa lembaga yudikatif sekelas MK dan seterusnya itu katanya siapa namanya komisaris KPU itu bersifat final dan mengikat. Alhasil bagaimanapun karena sudah ditentukan sedemikian, maka KPU tidak bisa untuk melegitimasi lagi untuk meneruskan bahwa ex narapidana mutlak tidak boleh mencalonkan. Kami jelaskan. Pertama tadi dikatakan bahwa saudara dari tim pro mendukung undang-undang seperti ini, bahwa ex narapidana tentang boleh atau tidaknya menjadi anggota legislatif, saudara mendukung selama di bawah underlying atau di bawah payung syariat. Oke, saya kemukakan kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Keputusan daripada imam atau pemimpin itu harus manut bil maslahah, harus sesuai dengan maslahah. Kemudian kita lihat dari tadi kami sudah kemukakan maslahah serta mudarat jika undang-undang ini diberlakukan, bahwa ex narapidana itu tidak boleh menjadi anggota legislatif kembali. Kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh teman kami, maslahahnya belum jelas, torornya sudah jelas, kok mau memaksakan maslahah gitu. Langsung saya tanggapi. Pertama, dari tim kontra mengusung kaidah yang sifatnya masih amah.
Kaidah jalbul masoleh dan mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Pertama, sifatnya masih aman. Yang perlu tim kontra ketahui adalah penentuan maslahat dan mafsadah ini murni dari syariat. Sudah. Dalam kasus kita, kami mau mengajukan pertanyaan. Dalam kasus kita, berikan mafsadah yang sifatnya sudah muhaqqaqah. Sifatnya sudah muhaqqaqah. Sebelum. Kemudian dalam kasus kita tidak memperbolehkan narapidana untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif. Sebenarnya ini sudah mafsadah, justru tidak bisa mencalonkan mafsadah. Mafsadahnya apa? Pertama, menabrak konsekuensi berupa hak konstitusional terhadap hak warga negara yang mana dia bisa untuk mencalonkan, punya hak untuk dipilih dan memilih. Gara-gara ada hal ini sehingga menabrak konsep ini sehingga muncul mafsadah, justru malah kebalik dalam memahami kaidahnya. Oke, saudara-saudaraku dari tim pro, tadi kami sudah sampaikan sebenarnya mafsadat apa yang ditimbulkan apabila hal ini terrealisasi. Tapi dari tadi tim pro terus menagih mafsadat, padahal tadi telah kami sebutkan berkali-kali mafsadatnya. Namun tim pro belum sama sekali menyebutkan masalah apa yang mereka perjuangkan tentang mendahulukan atau merealisasikan legalisasi eks narapidana sebagai calon legislatif. Maka kami tantang, sebutkan masalah apa yang Anda perjuangkan selain memperjuangkan hak satu orang untuk mengorbankan banyak orang. Terima kasih. Padahal tadi kami sudah sebutkan Lexton Haminum Ingelis ex cogitata, bahwasanya hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Begini, dalam maqasidus syariah itu, tujuan daripada syariah itu kan ada beberapa. Yang ini saya tanyakan, saudara memperjuangkan apa di sini? Itu yang saya tanyakan. Kami memperjuangkan hifdzud daulah, kami memperjuangkan penjagaan negara, kami memperjuangkan hifdzun nafs, mempertahankan jiwa manusia. Kami mementingkan orang banyak, mementingkan hak orang banyak yang telah dirampas oleh satu orang supaya orang ini tidak naik lagi menjadi anggota legislatif. Kami hanya ingin menutup kesalahan yang kedua kalinya supaya orang ini tidak mengulangi kesalahan. Jadi kami sebenarnya berbuat baik kepada banyak orang dan satu orang ini untuk orang lain, supaya orang lain itu tidak terkena dosa yang sama dari orang ini dan orang ini tidak berbuat dosa yang sama kedua kali. Begitu. Langsung saya tanggapi. Pertama, maslahah yang dibawakan berupa maslahah yang sifatnya daulah belum muhaqqaqah sebenarnya. Karena apa? Seperti yang saya bicarakan awal, maslahah ataupun dalam hal ini kita juga nggak bisa menjustis bahwa mantan koruptor pasti nantinya akan koruptor. Oke, belum. Yang kedua, bukan mantan koruptor juga belum berpotensi, juga dia potensi untuk melakukan sebuah korupsi. Pertama, mafsadah jikalau peraturan eks narapidana ini atau mantan narapidana tidak diperbolehkan masuk dalam jajaran anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pertama, menabrak hak konstitusi tiap warga dan juga menabrak konsep yang telah ditetapkan undang-undang dan itu telah disepakati yang sifatnya sudah ijma dalam Indonesia. Itu berupa apa? Setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih. Yang kedua, kaidah yang Anda bawa sifatnya kaidah masih umum. Maslahah yang Anda bawa berupa maslahah dari tim kontra tadi menyatakan maslahah dalam hal ini adalah untuk menyelamatkan orang banyak. Berupa apa? Berupa nanti agar tidak dikorupsi lagi uang rakyat. Pertama, orang yang sudah korupsi mantan narapidana itu sudah dipenjara dan juga barang hasil korupsi sudah disita. Itu menunjukkan hak-haknya orang yang terdolimi sudah dikembalikan seperti yang telah dinyatakan tadi berdasarkan referensi dalam masalah adzambu bainallah dan bainal ibad yang sifatnya tobatnya seperti itu. Akan ditambahkan teman saya tadi bertanya maslahatnya apa. Sekarang begini, tadi kembali ke awal, kefasikan kita tidak bisa terhindar dari kefasikan itu sendiri. Sehingga dalam literasi fikih salafnya kita mendahulukan yang faseknya lebih sedikit, yang lebih sedikit dan lebih sedikit. Itu maslahatnya ketika nanti kita tahu bahwasanya semua imam tidak ada yang pantas menjadi imam, yang dicalonkan menjadi imam tidak ada yang pantas. Terus ini kan akan bertabrakan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yang mengatakan bahwasanya lebih baik ada imam yang fasik daripada tidak ada sama sekali. Itu.
Itu maslahat kami yang kami pegang. Sekarang kami pertanyakan kembali kepada saudara yang mengungkapkan argumen tadi. Lebih banyak mana? Lebih banyak ex narapidana atau orang yang tidak ex narapidana? Jadi kita tidak kehabisan sumber daya manusia di Indonesia ini. Kita banyak orang yang pintar di bidang politik, banyak orang berpendidikan. Mengapa kita harus mengedepankan orang ex narapidana untuk menjadi wakil rakyat kita? Seperti itu. Teman-teman, tadi sudah kita sempitkan masalah kaidah itu tadi sebenarnya. Masalahnya apa, mafsadatnya apa, lagi-lagi belum disebutkan maslahat yang benar-benar maslahat itu tadi. Tadi teman yang mengambil dari sudut pandang teori fikih, berarti kami menangkap poin yang disampaikan itu adalah bahwasanya mereka mengedepankan orang-orang yang bersalah. Mereka mengatakan orang-orang yang bersalah itu tadi belum tentu melakukan kesalahan yang sama. Loh, orang-orang yang orang-orang yang lain saja tidak berpotensi, yang orang-orang yang belum melakukan saja berpotensi, apalagi orang-orang yang sudah melakukan lebih berpotensi lagi. Kekurangan sumber daya bagaimana kita sehingga harus mengedepankan orang-orang mantan narapidana korupsi untuk menjadi legislatif di negara kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tadi dari segi sudut pandang moral, yang nanti imbasnya adalah ketika terjadi benar-benar yang legislatif mantan ex dan menjadi DPR dan seterusnya, citranya akan memburuk di masyarakat dan seterusnya. Itu dari sudut pandang moral, adab dan lain sebagainya. Tetapi dari segi yuridis, dari segi hukum itu memiliki kekuatan tersendiri seperti Undang-Undang Dasar 45 yang sudah bolak-balik